Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. How do you advance as the president to Israel in advance? Aroma kejanggalan penggunaan senjata dan pertahanan Amerika Serikat tercium dalam serangan Israel ke Doha, Qatar pada Selasa 9 September 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan negaranya tak terlibat dan tidak diberitahu adanya serangan Israel ke Qatar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan tak mengabari Trump soal serangan ke Doha tersebut. Alasannya, keputusan Netanyahu adalah independensi dari Israel. Namun, ada sebuah kejanggalan dalam serangan yang menewaskan 5 orang itu. Qatar adalah markas pasukan Amerika Serikat. Bahkan, titik serangan Israel di Doha hanya sekitar 30 km dari pangkalan udara Al-Udeid, markas terbesar pesawat-pesawat militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Markas itu tentu dikelilingi dengan sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat seperti THAAD maupun Patriot. Akan tetapi, bagaimana bisa jet dan rudal Israel bisa menembus pertahanan itu? Pertanyaannya adalah, apakah ada celah dari sistem pertahanan udara Amerika Serikat di Qatar, atau Amerika Serikat membiarkan Israel menyerang Doha dengan tidak mengaktifkan pertahanan mereka? Berikut sejumlah pandangan dari para analis yang mencoba mengurai simpul teka-teki serangan Israel ke Qatar pada 9 September 2025. Sebelum mengulas berbagai analisis terkait misteri serangan Israel, perlu kita ketahui terlebih dahulu seberapa kuat benteng pertahanan udara Amerika Serikat di wilayah Qatar dan sekitarnya. Selama puluhan tahun, Qatar menjadi tuan rumah bagi pangkalan udara Al-Udeid, markas terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Dari pangkalan ini, Komando Pusat Amerika Serikat mengendalikan operasi militer di berbagai wilayah Timur Tengah. Lebih dari 11.000 pasukan Amerika Serikat berada di pangkalan ini. Benteng pertahanan Amerika Serikat di Qatar dijaga berlapis oleh sistem THAAD dan Patriot. THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense memiliki radar kuat dan bisa melacak serangan dari jarak hingga 3.000 km. Sementara Patriot atau Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target memiliki jangkauan radar hingga 150 km. Cara kerja kedua sistem pertahanan udara itu hampir mirip. Mereka mendeteksi adanya serangan udara lalu meluncurkan rudal untuk mencegat serangan itu. Tidak hanya THAAD dan Patriot, markas Al-Udeid dan sekitarnya juga dilindungi oleh satelit dan pesawat intai Amerika Serikat. Praktis, terdapat berlapis-lapis pelacak dan penangkis yang seharusnya bisa mencegat serangan apapun termasuk serangan Israel tempo hari. Namun pada 9 September 2025, Israel dilaporkan menjatuhkan 10 rudal ke sebuah gedung di West Bay Lagoon, kawasan elit di Qatar. Pejabat Hamas yang sedang berkumpul di gedung itu untuk membahas proposal gencatan senjata selamat. Tapi anak dari seorang petinggi Hamas sekaligus beberapa anggota Hamas tingkat rendah tewas. Serangan Israel itu seolah menelanjangi sistem pertahanan bertingkat milik Amerika Serikat. Rudal yang ditembakkan berhasil lolos dari seluruh sistem pertahanan, seakan-akan pagar baja bernilai miliaran dolar Amerika Serikat itu tak pernah berdiri. Lantas, bagaimana para analis memandang keanehan itu? Berbagai spekulasi bermunculan karena Israel tak mengungkapkan senjata apa yang dipakai maupun rute yang mereka ambil untuk menjatuhkan serangan. Namun untuk menemukan jawaban kenapa serangan Israel bisa lolos, kita bisa mulai terlebih dahulu dengan senjata yang digunakan Israel. Pengamat militer lembaga konsultasi Horizon Engage, Michael Knights, tidak sependapat dengan kabar Israel menembakkan 10 hingga 12 rudal ke Doha. Menurut Knights, berdasarkan dampak serangan, Israel kemungkinan hanya menggunakan 3 rudal. Rudal yang digunakan Israel kemungkinan jenis Delilah GL atau gagak perak alias Silver Sparrow pabrikan Tel Aviv. Baik Delilah maupun gagak perak, keduanya pernah diluncurkan dari jet buatan Amerika Serikat. Pada 2006, Delilah diluncurkan dari F-16D. Sementara gagak perak pernah juga diluncurkan dari F-35I Adir, F-15, dan F-16. Semuanya adalah jet buatan Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Israel dan memiliki kemampuan siluman alias tidak bisa terdeteksi.
Namun, berdasarkan catatan operasi selama ini, Amerika Serikat seharusnya tetap bisa melacak jet-jet tempur itu, termasuk F-35I Adir hasil modifikasi Israel. Pertanyaannya, kenapa jet pabrikan Amerika Serikat dan rudal itu bisa lolos? Nah, ada beberapa spekulasi menduga kenapa jet-jet itu bisa lolos dari pertahanan udara Amerika Serikat. Pertama, ada dugaan sistem pertahanan udara Amerika Serikat termasuk Patriot disebut tidak berfungsi untuk melawan jet Amerika Serikat termasuk F-35. Hal itu disampaikan oleh Profesor Studi Perang Universitas Deakin, Ahmed Hashim. Kedua, karena Amerika Serikat tidak diberitahu soal operasi militer Israel, meski pernyataan ini dibantah oleh sejumlah analis. Pun, jika Amerika Serikat sebelumnya diberitahu bahwa Israel akan menyerang Qatar, Hashim menilai Washington tidak akan menembak jatuh pesawat milik sekutunya itu. Ketiga, soal rute yang diambil. Peneliti Royal United Service Institute, Andrew Curtis menduga kemungkinan besar Israel mengambil rute wilayah udara Irak dan Suriah. Terbang di atas Irak dan Suriah adalah opsi utama kalau Israel mau menghindari wilayah udara Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania. Pasalnya, Arab Saudi diragukan mengizinkan jet tempur Israel untuk terbang di atas wilayah udaranya. Dan Yordania mengaku tak mendeteksi adanya jet Israel yang lewat di atasnya. Meski dugaan Curtis itu dianggap paling masuk akal, masalahnya Israel juga harus terbang di dekat area kendali Houthi dan Yaman atau Selat Hormuz jika melintasi rute Irak-Suriah. Jet Israel bisa disasar pertahanan udara buatan Iran milik Houthi jika melintas di dekatnya. Tapi Israel mungkin bisa lolos karena sebagian pertahanan udara Iran disebut sudah dihancurkan Tel Aviv pada Juni 2025. Namun, bukan berarti tidak mungkin bagi Israel untuk melintasi wilayah Arab Saudi dan Yordania. Bisa jadi Israel tetap nekat lewat Arab Saudi dan Yordania karena jet yang digunakan tidak bisa terdeteksi karena kemampuan silumannya. Pun, jika Arab Saudi mendeteksi adanya jet Israel lewat di atasnya, kemungkinan Arab Saudi akan membiarkannya dan memilih untuk tidak bertikai. Sementara Yordania, negara itu tak pernah sekalipun menembak jatuh pesawat atau rudal Israel yang melewati wilayah udaranya. Justru, beberapa kali Yordania malah menjatuhkan aneka pesawat dan rudal yang mengarah ke Israel dan lewat di atas wilayah udaranya. Analisis liar terakhir datang dari Jasmine El Gamal, mantan staf ahli Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jasmine menyebut serangan itu ada hubungannya dengan isu lama yang menyebut Qatar ingin mengusir perwakilan Hamas dari negaranya. Namun jika mengusir perwakilan Hamas, Qatar harus menghadapi reaksi keras dari pendukung Palestina. Dengan adanya serangan Israel, Jasmine menyebut Qatar akan lebih mudah untuk mengusir perwakilan Hamas. Analisis Jasmine itu seolah-olah menunjukkan bahwa Qatar sengaja membiarkan Israel melancarkan serangannya. Serangan Israel ke jantung Doha meninggalkan jejak misteri yang sulit diurai. Di satu sisi, peristiwa ini seolah menunjukkan kelemahan benteng pertahanan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, muncul tanda tanya besar apakah benar semua sistem itu gagal, atau justru sengaja dibiarkan tak berfungsi ketika Israel melancarkan operasi militer. Spekulasi semakin bercabang ketika menyinggung soal senjata yang digunakan. Tapi senjata hanyalah satu potongan teka-teki. Ada pula dugaan bahwa rute penerbangan Israel sengaja mengambil jalur rumit melewati Irak dan Suriah. Pada akhirnya, serangan ke Doha bukan sekadar serangan militer. Ia membuka kotak Pandora berisi pertanyaan tentang kekuatan senjata Israel, pertahanan Amerika Serikat, hingga permainan politik di balik layar negara-negara Teluk. Kira-kira spekulasi mana yang paling masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Dan simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.